Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi di bab 6 tentang statistika. Yang pertama itu ada ukuran penyebaran data. Jadi ukuran penyebaran data itu ada 3, ada jangkauan, yang kedua ada jangkauan interkuartil, dan yang ketiga ada jangkauan kuartil. Kalau untuk mencari nilai jangkauan, itu cukup kalian cari nilai maksimal dikurang nilai minimal. Jadi nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Udah cukup. Hanya seperti itu. Nah, kalau jangkauan interkuartil itu diperoleh dengan mengurangkan kuartil atas dengan kuartil bawah. Jadi nanti kuartil itu kalau di bahasa Indonesia itu artinya adalah nilai tengah gitu. Nah, untuk mencari kuartil, kalian jangan lupa untuk mengurutkan. Langkah pertamanya itu adalah mengurutkan data dari yang kecil ke yang besar gitu. Jadi kalau untuk mencari kuartil harus diurutkan dulu datanya. Dan kuartil itu ada 3. Ada Q1, ada kuartil bawah. Q2 itu ada kuartil tengah. Q2 itu biasa juga disebut dengan median. Nah, yang Q3 adalah kuartil atas gitu. Ukuran penyebaran data yang ketiga ada namanya jangkauan kuartil. Kalau tadi interkuartil, kalau yang ketiga namanya jangkauan kuartil aja. Jangkauan kuartil atau disebut juga simpangan kuartil merupakan setengah dari jangkauan interkuartil. Jadi nanti kalau mau mencari jangkauan kuartil, tinggal cari jangkauan interkuartilnya terus dibagi 2. Jadi setengahnya gitu. Langsung aja ke contoh. Ini saya ngambil dari soal di buku paket halaman 158. Ini soal yang pertama adalah berdasarkan tabel tersebut tentukan jangkauan interkuartil dan jangkauan kuartil nilai ekspor pada komoditas migas pada bulan Februari sampai Agustus 2021. Dia cuma nanya di migas dan antara bulan Februari sampai Agustus aja. Nih, berarti dari 806 sampai yang 1066. Jadi bulan Januari, September, dan Oktober tidak perlu kalian lihat dulu. Kita jawab yang pertama, jangkauan dulu. Jangkauan tadi rumusnya adalah nilai maksimal dikurang sama nilai minimal. Jadi cari yang terbesarnya itu di bulan apa. Terbesarnya kalau kita lihat dari Februari sampai Agustus, terbesar tuh ada di bulan Juni. Tuh, 1232. Jadi 1232,1 dikurang sama nilai minimal. Minimal tuh ada di 800 ini, di bulan Februari ini. Ini nilai minimal ya. Berarti 860,6. Hasilnya adalah, kita lihat sebentar, 1232,1 dikurang 860,6 hasilnya adalah 371,5. Nah, gitu. Jadi untuk mencari jangkauan hanya seperti itu aja. Terus masih nomor 1A untuk mencari jangkauan interkuartil. Jadi jangkauan interkuartil tadi lambangnya adalah QR. Jadi ada QR, ada QD. Kalau interkuartil dia rumusnya QR. QR itu adalah Q3 dikurang Q1. Pertama, untuk mencari nilai kuartil, urutkan dulu.
urutkan data dari yang kecil sampai ke yang besar. Tadi yang kecil kan ini 860,6, terus berapa lagi, 907,9, yang ketiga 962,4, terus 968,4, terus ini dulu nih, Agustus dulu 1066 apa 1009, oh sorry, Juli dulu yang lebih kecil, Juli 1009,6, terus baru 1066,8, yang terakhir tadi yang paling besar 1232,1. Untuk mencari Q3 sama Q1, yang pertama kalian ketemuin adalah Q2. Q2 itu nilai tengah, jadi kalian lihat tengah-tengahnya nih, ini yang pertama, ini yang terakhir, kedua, nah ketiga, nah ini jadi nilai tengah-tengah di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angka ini. Nah ini dia Q2. Lalu Q1 nya mana? Q1 itu adalah nilai tengah-tengah dari yang angka terkecil ini 860 sampai 962. Tengah-tengahnya siapa? Tengah-tengahnya si ini 907 ini. Berarti ini adalah Q1 nya. Jadi intinya kuartil itu mau mencari nilai tengah. Q3 nya berarti yang sebelah sini, kuartil atas. Nilai yang gede dari 1009 sampai 1200, tengah-tengahnya adalah si 1066. Nah ini adalah Q3. Jadi buat nyari QR atau jangkauan interkuartil adalah Q3 nya masukin 1066,8 dikurang sama Q1 nya 907,9 gitu. Hasilnya berapa nih? Kita buka kalkulator lagi. Tadi 1066,8, 907,9. Oke. 1066,8 dikurang 907,9, 158,9. 158,9. Nih. 158,9. Terus terakhir jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil tadi tandanya adalah atau simbolnya QD. QD sama dengan setengah dikali sama Q3 dikurang Q1. Berarti tinggal masukin setengah, Q3 kurang Q1 udah kita hitung tadi hasilnya 158,9. Setengahnya kita cari lagi, 158,9 dibagi 2, 79,45. 79,45. Udah gitu. Sekarang yang 1B.
1B itu nih kita baca soalnya. Berdasarkan pada tabel tersebut tentukan jangkauan interkuartil dan jangkauan kuartil nilai ekspor pada komoditas non migas. Nah sekarang non migas, berarti tabel yang sebelah sini non migas pada bulan Januari sampai Oktober. Oke, kita hapus dulu yang migas ya. Berarti sekarang kita di non migas. Kamu lihat tabel yang sebelah sini, kolom sebelah sini non migas dari bulan Januari sampai Oktober. Berarti sekarang dia dari atas sampai bawah nih, jadi semuanya nih dicari. Kalau tadi kan cuma dari Februari sampai Agustus, sekarang dari Januari sampai Oktober. Nah cari, kita masukin dulu sama kayak tadi, jangkauan rumusnya nilai maksimal dikurang sama nilai minimal, nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nih, nilai terbesarnya tuh dari ini 14.000, paling kecilnya di angka sekitar 14 ribuan. Ini 17, 15, 17, 18, 20, 19, 21. Oke, paling kecilnya berarti ini 14.300 di Februari lagi. Ini minimalnya, dan maksimalnya ada di sini di Oktober 21.000. Nilai maksimal 21.000. Nah, 1004,4 masukin dulu. 21.004,4 dikurang 14.396 14.396,5 tadi ya, 395,6, 395,6. Hasilnya adalah 21.004,4 dikurang 14.395,6, 6608,8 dah. Sekarang jangkauan interkuartil atau QR itu Q3 dikurang Q1. Pertama nih, urutkan data dari yang kecil sampai yang besar. Kecilnya tadi udah nemu nih, 14.395,6, 14.395,6. Terus yang kecil lagi, berarti ini 14 lagi, 14.409, 14.409,9. Terus nih 15.000, 15.964, 15.964,5, 15, lalu di 17 paling kecil, 17, 400, 17, 500. Oh ini 17.310, 17.310,3. Terus 17.446, 17.446,6, 440, 5 ternyata, 5, 400. Terus nih 17.528, 17.528,3. Nah, terus ada lagi 18 nih, 18.376,
376,2, 18, terus 19, 671, 671,6, terus ini 20, 360, 20, 360, berapa tadi? 3. Terakhir adalah yang paling besar 21.004,4. Lalu kita urutin, udah diurutin, kita cari tengah-tengahnya. Cari tengah-tengahnya nih. Ini yang angka pertama, ini angka terakhir. Di sini, di sini. Di sini, di sini. 4, sini keempat. Nah, tengah-tengahnya kebetulan ada 2 berarti nih. Nah, jadi kalau tengah-tengahnya ada 2, Q2 nya itu adalah, berarti Q2 nya, kalau tadi kan Q2 nya cuma ada 1 angka, kalau ini ada 2 angka. Caranya berarti nyari Q2 nya adalah 17.446,5 ditambah 17.528,3 kalian bagi 2 lagi. Nah, hasilnya berapa tuh? Nih, 17 berapa tadi? 446,5 ditambah 17.528,3, bener gak? 3, iya. Hasilnya adalah 34 dibagi 2. Hasilnya ini 17.487. 17, hasilnya 17.487,4. Nah, ini Q2 nya. Q1 nya, buat nyari Q1 berarti sama nih, di sebelah bentar. Q1 nya itu berarti di antara 143 sampai dengan si 17 ini, 446. Ini diajak lagi. Jadi tengah-tengahnya itu adalah angka ini, sini, ini, sini. Nah, ini paling tengah-tengahnya nih. Nah, berarti Q1 nya adalah 15.964,5. Q3 nya itu tengah-tengah di antara si tengah-tengah antara 17.500 ini sampai 21. Tengah-tengahnya berarti sini, sini. Nah, ini tengah-tengahnya tuh. Ketiganya adalah 19.671,6. berarti QR nya tinggal kalian kurangi nih, 19.000 ini dikurang 15.000 ini, 19.671 dikurang 15, 964,5, 37071. Saya 3707,1. Nah, jangkauan interkuartil. Jangkauan kuartil ya, atau QD itu setengah dikali Q3 dikurang Q1 atau 3707,1 tinggal kalian bagi 2. Hasilnya adalah bagi 2
1853 1853,55. Selesai. Nah, sekarang latihan soalnya halaman 158 nomor 2A dari 5B. Cukup.